Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar tentang riwayat Rasulullah dari masa kecilnya, kemudian menginjak remajanya, dan nanti sampai diangkat menjadi Nabi. Tapi sebelumnya, mari kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi bukan hanya sebagai hafalan dari materi pelajaran, tetapi ini adalah wujud dari cinta kita kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi nanti kita di akhirat, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang paling kita cintai di dunia? Nanti di akhirat kita akan dibersamakan dengan mereka. Masalahnya adalah ketika yang kita cintai, yang kita sayangi bukan orang yang berada di surga, maka jangan-jangan hari itu kita juga tidak berada di surga. Maka inilah salah satu wujud kita cinta kepada Rasul dengan mempelajari sejarahnya. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 20 April tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah atau tahun fil. Tahun itu Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Ayah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan, kemudian beliau disusui oleh Aminah binti Wahab, Suwaibah al-Aslamiyah, dan Halimah binti Abi Thuwaib as-Sa'diyah. Kemudian ketika Rasulullah berusia 6 tahun, beliau diajak ibunya untuk menjenguk kubur ayahnya di Madinah. Tetapi ketika dalam perjalanan pulang sampai di desa Abuwa, ibunda Aminah meninggal dunia. Maka tinggallah Muhammad kecil dibawa oleh Ummu Aiman kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek yang sangat menyayanginya. Beliau dirawat dengan penuh kasih sayang selama kurang lebih 2 tahun. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dan Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Oleh Abu Thalib, Muhammad diajari dan diajak untuk mengembala kambing, kemudian diajak ke Syam untuk berdagang. Pada suatu ketika sedang berdagang di Syam, ada seorang pendeta yang bernama Bukhairah mendatangi Abu Thalib, kemudian menyuruh untuk mengajak Muhammad pulang. Karena Bukhairah tahu bahwa Muhammad itu akan diangkat menjadi seorang nabi. Dan Bukhairah takut kalau terjadi apa-apa kepada Muhammad. Ketika Muhammad berusia 20 tahun terjadi sebuah perang. Perang itu adalah perang Fijar antara Kinanah dan Quraisy melawan Qais. Tugas Muhammad waktu itu hanyalah mengumpulkan anak panah, kemudian diberikan pada pamannya. Rasulullah sejak mudanya, sejak kecilnya mempunyai julukan yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Pada suatu hari, ketika Rasulullah berusia sekitar 35 tahun, terjadi banjir bandang di Makkah. Hal ini mengakibatkan sampai dinding Ka'bah itu rusak. Orang-orang Quraisy kemudian merenovasi, membangun kembali Ka'bah. Akan tetapi terdapat permasalahan ketika akan memasang Hajar Aswad. Semua orang merasa bahwa suku mereka yang paling baik, suku mereka yang paling berhak, bahkan sampai akan terjadi peperangan. Tetapi kemudian mereka bersepakat yang
berhak untuk memasangnya adalah siapa saja yang memasuki Ka'bah dari pintu masjid. Ketika mereka menunggu, melihat ternyata yang masuk ke sana adalah Muhammad yang selama ini mempunyai gelar Al-Amin atau bisa dipercaya, dapat dipercaya. Maka mereka pun setuju bahwa Muhammad yang akan memasang Hajar Aswad kepada Ka'bah. Tetapi Muhammad juga bersikap bijak. Beliau kemudian menggelar sebuah sorban. Beliau memanggil masing-masing kepala suku untuk memegang ujung sorban sehingga semua kepala suku terwakili. Kemudian mereka membawanya, mengangkutnya Hajar Aswad itu menuju dekat Ka'bah. Maka Rasulullah sendiri yang memasangnya ke Ka'bah. Muhammad diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Ketika itu Muhammad mendapat wahyu dari malaikat Jibril ketika sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Hari itu adalah tanggal 17 Ramadan. Muhammad mendapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bahkan sampai Muhammad menggigil ketakutan dan kemudian pulang. Sampai rumah, istri beliau yaitu Khadijah menyelimuti beliau sampai beliau merasa tenang, dan kemudian pada pagi harinya mengajak Muhammad suaminya kepada seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Muhammad SAW menjadi tenang karena menurut Waraqah bin Naufal bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi. Setelah diangkat menjadi nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Pada awalnya beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, terutama kepada kerabat dan para sahabatnya. Hal ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Ada yang menerima tetapi ada juga yang menolak. Yang menerima dakwahnya kemudian masuk Islam pada awalnya adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Sementara itu yang menolak dakwah beliau misalnya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Ada beberapa prioritas dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Makkah. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Tantangan dakwah pada masa itu adalah meluruskan akidah, karena waktu itu orang Arab jahiliyah menyembah berbagai tuhan, termasuk adalah menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, roh, dan termasuk arwah nenek moyang, dan itu semua tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam datang membawa ajaran tauhid, menyembah hanya pada Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Prioritas yang kedua adalah meninggalkan berhala. Jadi kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad mengajak masyarakat Makkah hanya untuk menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Sedangkan prioritas yang ketiga yaitu memberi kabar tentang hari pembalasan. Orang-orang waktu itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Bahkan mereka bertanya, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Nah, Islam mengajarkan bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah di akhirat. Di sana nanti kita akan bertemu dengan hari pembalasan, hari di mana semua perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah adalah merubah perilaku. Jadi perilaku masyarakat jahiliyah yang sangat buruk diubah dengan ajaran Islam. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, budi pekerti yang baik. Yang kelima, prioritas dakwah Nabi itu adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Itu diawali dengan adanya persamaan dalam Islam. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada majikan, tidak ada budak. Semuanya setara derajatnya di hadapan Allah. Yang membedakan di antara mereka hanyalah
takwa. Jadi ini adalah salah satu wujud Islam melindungi hak asasi manusia. Demikian materi kita pada hari ini. Sekilas hanya mengulangi beberapa materi yang sudah didapatkan di sekolah sebelumnya. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.